dan mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Selamat menyaksikan. Teman-teman, tadi aku baru baca buku tentang dampak Jepang datang ke Indonesia loh. Ternyata Jepang sama penjajahan bikin beberapa organisasi militer ya, kayak PETA, Pembela Tanah Air, Heiho, Senendan, sama Keibodan. Organisasi itu buat apa sih? Awalnya mereka bikin itu buat bantu perang mereka melawan sekutu, misalnya PETA atau Pembela Tanah Air, latih pemuda Indonesia dalam taktik perang, baris berbaris, dan juga penggunaan senjata. Jadi waktu Jepang pergi, itu jadi bakal perjuangan kemerdekaan buat kita. Kalau Heiho itu gimana? Nah, kalau Heiho itu organisasi buat rakyat jadi pembantu tentara Jepang. Tugasnya itu mengangkut logistik dan barang perang, tapi mereka tetap dilatih militer dasar kok. Terus Seinedan dan Keibodan itu apa? Jadi Seinendan itu pelatihan buat pemuda, khususnya untuk kedisiplinan, fisik, dan organisasi. Sedangkan Keibodan itu untuk orang dewasa, buat bantu keamanan desa. Jadi meski awalnya buat Jepang, pelatihan itu malah buat bekal perjuangan kita ya? Iya benar, banyak pemuda Indonesia yang terlatih yang akhirnya jadi pahlawan kemerdekaan. Itu karena semangat mereka dan ilmu yang mereka dapat. Ternyata Jepang tanpa sengaja ngasih modal buat kemerdekaan kita ya. Iya, Aku tadi juga baca sih dampak Jepang ke Indonesia di bidang perempuan. Ternyata perempuan zaman Jepang tuh menderita ya. iya benar, banyak perempuan dipaksa kerja paksa sebagai romusha. Dan yang paling parahnya lagi tuh mereka dijadiin sebagai jugun infu. Jugun info itu apa sih? Itu istilah buat perempuan yang dijadikan wanita penghibur tentara Jepang. Mereka dipaksa, bahkan banyak yang masih muda. Itu bikin mereka trauma fisik dan mental yang berat banget. Serem banget ya, ternyata mereka nggak hanya dipaksa sebagai kerja paksa aja, tapi juga dieksploitasi secara fisik. Iya, banyak perempuan korban eksploitasi dan kekerasan. Ngomong-ngomong soal kerja paksa, romusha itu sebenarnya gimana sih? Oh, Romusha itu rakyat kita dipaksa kerja di pabrik Jepang, seperti buat rel kereta, pelabuhan, dan benteng pertahanan. Tapi kondisi kerja mereka susah banget tuh. Gimana maksudnya? Mereka nggak digaji, makan seadanya, bahkan nggak ada fasilitas kesehatan, bahkan meninggal karena penyakit kelaparan dan kelelahan. Jadi intinya romusha itu mirip perbudakan. Mereka dipaksa kerja tanpa memikirkan kesehatan dan keselamatan mereka. Tapi ada nggak sih sisi positif dari penjajahan Jepang ini? Kalau dibilang positif sih ada sedikit. Contohnya Jepang memperbolehkan bahasa Indonesia dipakai di sekolah dan administrasi, penting banget untuk nasionalisme. Ya benar, selain itu kan pelatihan militer tadi jadi bekal buat perjuangan kita waktu kemerdekaan. Tapi kalau dibandingin, dampak negatifnya jauh lebih besar kan? Ya jelas, penderitaan rakyat, eksploitasi tenaga kerja, dan perempuan lebih dominan daripada hal positif yang mereka bawa. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya, Jepang datang ke Indonesia itu ninggalin dampak yang besar banget. Ada hal positifnya kayak mereka itu ngakuin bahasa Indonesia dan juga melatih perang militer. Tapi penderitaan rakyat kita jauh lebih besar sih. Ya ini tuh pelajaran penting bagi kita. Jadi jangan sampai hal kayak gini tuh terulang lagi. Setuju, kita harus ingat sejarah dan belajar dari pengalaman rakyat kita sendiri. Nggak nyangka ya ngobrol kayak gini juga seru. Iya ya, jangan-jangan kita jadi kayak jenis squad nih. Haha, iya bisa aja kita nanti diundang jadi narasumber di acara TV. Ya, TV sejarah ya kan. Siapa yang nggak mau jadi bintang sejarah? Ya nggak ada salahnya juga sih. Jadi ngumpul sambil belajar tuh lebih kayak bermanfaat aja. Setuju, ternyata ilmu itu bisa dikemas dengan cara yang santai ya. Iya, terus juga kalau kayak gini ilmunya lebih masuk ya kan? Gimana kalau next time kita ngumpul sambil bahas pelajaran kayak gini lagi? Mau banget, biar kelihatan juga generasi emas 2045-nya. Setuju. Tapi gimana kalau kita ngumpul dengan pembahasan kayak gini pakai kacamata? Oh iya, soalnya kacamata kan diyakini kepemilikan orang-orang pintar. Setuju! Ya udah, next time kita jumpa lagi ya. Jangan lupa bawa kacamata ya. Oke! Inilah
pembahasan yang kami bahas tentang dampak dari penjajahan Jepang. Sekian dari kami. Thank you for watching.